Selamat pagi semuanya, selamat bergabung kembali di kuliah perencanaan pangan dan gizi dengan topik hari ini adalah perencanaan pangan dan gizi dalam mengatasi stunting. Jadi pertemuan hari ini merupakan pertemuan terakhir sebelum UAS ya. Uh, Baik, kita akan membahas untuk kuliah pada hari ini dengan topik mengatasi stunting. Baik, sebagai pendahuluan, jadi pada visi yang pada 2016 ya kita melihat bagaimana secara overview terkait dengan malnutrisi. Di sini kita bisa lihat dari tampilan infografik ini bahwa masih cukup tinggi ya populasi ini yang mengalami malnutrisi, baik itu yang sifatnya adalah um, kelebihan atau overweight atau obese begitu. Di sini kita lihat bahwa malnutrisi kelebihan gizi itu bisa mengarah kepada obesitas dan juga diabetes tipe 2. Di sini ada nearly 2 billion, jadi hampir 2 miliar orang ini mengalami obesitas, kemudian 1 dari 12 orang ini mengalami diabetes tipe 2. Kemudian ini ada 2 miliar orang yang mengalami malnutrisi mikronutrien. Jadi kita sudah bahas sebelumnya terkait dengan malnutrisi mikronutrien itu bisa kita atasi dengan upaya fortifikasi. Kemudian di sini kita lihat bahwa pada anak yang usia di bawah 5 tahun ini ya di seluruh dunia itu sebanyak 667 juta anak ini ya dia masih mengalami beberapa masalah terkait dengan gizi, yakni masih cukup tinggi ya populasi anak-anak ini yang mengalami stunting. Kita lihat di sini ada 159 juta anak. Kemudian diikuti oleh wasted atau wasting ini yang memang berat badannya itu rendah, kemudian juga overweight atau kelebihan berat badan. Nah, ini menjadi masalah di seluruh dunia ya. Jadi tidak hanya negara-negara berkembang atau negara miskin yang mengalami masalah malnutrisi, terutama malnutrisi kekurangan, tapi di negara-negara yang maju itu pun juga mengalami malnutrisi ya sebagai masalah yang saat ini uh, dihadapi oleh banyak negara dan prevalensinya ini malnutrisi ini terutama yang kelebihan zat gizi baik itu obesitas dan juga diabetes tipe 2 itu prevalensi umurnya semakin muda ya. Ini menjadi warning bagi kita ya, bagi peringatan bagi kita semua. Kemudian di sini ada Global Nutrition Target, jadi ada target pemenuhan gizi global gitu ya untuk 2025. Di sini pada intinya adalah menurunkan angka kejadian malnutrisi baik itu stunting di sini menurunkan sampai 50% harapannya. Kemudian juga wasting, kemudian anak-anak yang mengalami overweight, anemia. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya ya di kuliah tentang apa fortifikasi. Kemudian juga breastfeeding atau ASI eksklusif ya. Kemudian berat badan juga menurunkan resiko jumlah bayi yang mengalami PBLR atau berat bayi lahir rendah. Kemudian juga pada orang dewasa itu menurunkan juga persentase yang orang yang mengalami overweight, kemudian juga diabetes, terutama diabetes tipe 2 dan juga obesitas. Nah, kemudian di sini ada serangkaian gitu ya tahapan yang dilakukan gitu, terutama kebijakan yang diambil terkait dengan bagaimana cara negara-negara itu untuk mengatasi masalah malnutrisi. Nah, kemudian kita beralih ke stunting. Nah, apa sih sebenarnya stunting itu? Mungkin juga kalian sudah banyak yang mendengar istilah terkait dengan stunting, baik itu di media massa, di TV, dan sebagainya. Nah, ini kita akan bahas terkait dengan definisi, kemudian apa yang melatar belakang terjadinya stunting,
kemudian bagaimana intervensi gizi atau perencanaan pangan dan gizi yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting atau bahkan untuk menurunkan angka kejadian stunting. Karena memang stunting ini masih cukup tinggi persentasenya ya. Jadi di seluruh negara ini masih cukup tinggi kejadian stunting. Dan di negara-negara dengan Human Development Index yang menengah dan juga rendah, masalah stunting ini yang paling tinggi kejadiannya. Nah, di Indonesia juga cukup masih tinggi ya angkanya. Baik, stunting ini merupakan masalah gizi kronis. Jadi ini kata kuncinya adalah masalah gizi kronis. Jadi bukan semata-mata ini muncul secara tiba-tiba, bukan. Tetapi ini adalah masalah gizi kronis, artinya yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam jangka waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Nah, jadi dalam jangka waktu yang cukup lama terjadinya seorang anak itu mengalami defisiensi zat gizi sehingga menyebabkan terjadinya stunting. Nah, stunting terjadi mulai dari janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Nah, stunting ini merupakan kondisi di mana kalau kita melihat secara antropometrik ya, di mana panjang atau tinggi badan lebih dari 2 standar deviasi atau di bawah rata-rata atau di bawah 2,5 persentil. Nah, jadi kalau di kartu menuju sehat, kalau untuk monitor perkembangan tumbuh kembang bayi gitu ya, nah itu berada di bawah dari garis normal, ya, pertumbuhan yang normal. Kemudian menurut WHO tahun 2012, jika suatu populasi memiliki prevalensi penduduk yang mengalami stunting lebih dari 5%, artinya kondisi sosioekonomi negara tersebut buruk dan terjadi pemberian makanan yang salah, serta meningkatnya risiko infeksi atau penyakit. Jadi stunting ini dilatar belakangi, ya bisa dilatar belakangi oleh adanya kondisi sosioekonomi yang buruk. Jadi di sini daya beli masyarakat itu rendah, kemudian juga kondisi mungkin ketersediaan dan aksesibilitas dari pangan begitu ya, yang terutama yang variatif, kemudian diversifikasi pangan. Nah ini bisa melatar belakangi terjadinya stunting. Kemudian juga terkait dengan kondisi dari masyarakat dari segi edukasi pendidikan gitu ya. Nah ini juga bisa yang melatar belakangi stunting itu dapat tinggi jumlahnya. Nah, dan hal ini juga berasosiasi pada meningkatnya risiko infeksi atau penyakit. Karena umumnya anak yang mengalami stunting itu sangat rentan sekali mengalami penyakit atau risiko infeksi yang terjadi pada anak tersebut yang menyebabkan stunting itu dapat mempengaruhi baik itu dari kondisi daya tahan tubuh si anak, kemudian juga motorik, kemudian juga yang kaitan dengan fase pertumbuhan dan perkembangan bayi, begitu sehingga ya, ini menjadi suatu hal yang kompleks, gitu. Sehingga ini perlu kita pikirkan bagaimana solusi gitu ya dan intervensi yang tepat untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, stunting juga keadaan di mana tinggi badan berdasarkan umur itu rendah atau keadaan di mana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan begitu ya, anak-anak yang sama umurnya begitu, misalnya umur 5 tahun gitu ya, ketika mereka misalnya TK begitu ya. Nah, kemudian kita bandingkan gitu ya. Anak-anak mungkin disuruh baris begitu. Nah, kemudian kita lihat tinggi badannya. Apakah terjadi variasi yang sangat besar begitu? Apakah ada anak itu yang tingginya itu sangat lebih rendah gitu ya dan sangat terlihat perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat nyata gitu dari tinggi badan anak ini. Nah, jika lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya, maka ini merupakan pertanda bahwa anak ini mengalami kondisi stunting. Nah,
Stunting merupakan kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan di masa lalu dan digunakan sebagai indikator jangka panjang untuk gizi kurang pada anak. Jadi karena dia itu merupakan masalah gizi kronis, jadi ini merupakan suatu kegagalan di masa pertumbuhan sebelumnya, begitu di masa lalu. Jadi ketika di masa perkembangan awal bayi itu tidak baik, maka ini bisa muncul gitu ya, akan terlihat tadi seperti definisi tadi di awal, akan terlihat setelah anak itu berusia 2 tahun, bahwa kalau anak ini tinggi badannya di bawah rata-rata dari anak seusianya, maka bisa jadi uh, kondi, uh, kondisi pemenuhan gizi pada ketika di masa lalunya gitu, baik dari janin sampai dengan usia sebelum 2 tahun itu terjadi kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan gizi yang baik bagi anak. Nah, ini kemudian kita bisa lihat, jadi tadi kan di bawah 2 standar deviasi ya, jadi ini tadi di bawah ini angka -2 ini ya. Jadi yang 0 ini yang garis yang normal. Jadi kalau di titik ini kita lihat di sini, itu berarti memang anak itu mengalami kondisi stunting. Gitu. Jadi kita lihat di sini, sebagai contoh ya, seharusnya anak usia 4 tahun itu rata-rata ya secara normal gitu, menurut ketentuan WHO ya, ini dia punya tinggi badan itu sekitar 102,5 ya kalau kita lihat di sini. Anak usia 5 tahun dia punya tinggi badan sekitar 109 cm. Nah, ini jadi kalau di bawah garis normal, apalagi di bawah 2 standar deviasi gitu ya, maka anak ini dia mengalami stunting. Nah, kemudian di seluruh dunia ini ya, di tahun 2013 ada 161 juta anak ini yang mengalami stunting. Dan setengahnya itu kejadiannya itu ada di Asia dan juga sepertiganya ini ada di Afrika. Kemudian karena memang stunting ini banyak terjadi pada kondisi negara-negara dengan tingkat Human Development Index yang itu menengah dan juga rendah. Kemudian stunting ini erat pula dikaitkan dengan kondisi di mana memang secara antropometrik kita lihat itu dari tinggi badannya itu sangat tinggi badannya itu rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Nah, kemudian stunting ini dapat pula memberikan efek atau pengaruh itu terhadap fungsi neurokognitif gitu. Jadi fungsi dari perkembangan ini memberikan pengaruh juga pada perkembangan saraf otak begitu ya. Nah, ini sehingga menyebabkan anak-anak yang mengalami stunting itu biasanya dia mengalami hambatan pada pertumbuhan dan perkembangan sarafnya, sehingga terjadi hambatan pula pada perkembangan baik itu motorik, kognitif, afektif ini yang dari anak gitu ya, sehingga menyebabkan anak ini bisa mengalami keterbelakangan, atau dia dibandingkan dengan anak-anak seusianya itu dia kompetisinya lebih rendah. Kemudian ini perlu solusi di mana tidak hanya dari satu sisi, satu aspek yang kita lihat, tapi bisa jadi dari multidisiplin begitu. Jadi karena tadi kaitannya dengan sosioekonomi gitu, dengan demografi, jadi tidak hanya terkait dengan kesehatannya, begitu, tidak hanya terkait dengan gizi, tidak hanya terkait dengan kesehatan, fasilitas kesehatan, tapi juga bagaimana kita membangun sosioekonomi dan kondisi sosial gitu ya, yang kondusif gitu, yang mendukung untuk mencegah dan menurunkan angka stunting. Nah, di sini kita bisa lihat ya, secara global itu ya memang dari tahun ke tahun itu memang ada target gitu ya,
untuk menurunkan angka kejadian stunting. Di sini kita bisa lihat di beberapa benua itu ya, itu sudah menurun sangat drastis itu ya, terutama di Asia, kemudian juga di ini ada developing countries, karena memang stunting ini merupakan salah satu target ya, target dalam development goals gitu, untuk yang perlu diturunkan angka kejadiannya atau persentasenya, termasuk dari negara kita gitu. Banyak sekali program itu yang diberikan, terutama edukasi bagi para ibu begitu, untuk bagaimana cara ya intervensi gizi yang baik itu untuk mencegah terjadinya stunting. Baik dari masa awal kehamilan begitu sampai dengan bayi bayi itu lahir, kemudian juga sampai pertumbuhan dan perkembangannya begitu ya. Itu melakukan edukasi. Nah, di sini di Indonesia kita lihat di sini prevalensi dari stunting, angka yang merah ini semakin warna yang menuju ke arah merah itu menunjukkan persentase stuntingnya itu tinggi. Kita lihat pada infografis pada yang bawah ya, yang bawah. Kemudian, nah ini di daerah timur ini masih cukup tinggi ya terkait dengan stunting. Nah, ini bisa diasosiasikan dengan bagaimana masyarakat itu bisa mengakses pangan dengan baik, apakah masyarakat bisa memenuhi kebutuhan gizinya dengan baik. Nah, ini merupakan faktor yang penting ini terkait dengan stunting. Jadi kalau memang terjadi kelangkaan pangan, kemudian juga daya beli masyarakat yang rendah, adanya harga yang tinggi gitu ya, kemudian juga tingkat pendidikan masyarakat juga yang cukup rendah, maka ini bisa menyebabkan tingginya angka kejadian stunting. Nah, menurut data Deskesdes tentang stunting, riset kesehatan dasar 2013 mencatat prevalensi stunting nasional mencapai 37,2%, meningkat dari tahun 2010. Ya. Dan di 2007 ini, jadi meningkat malah ya. Gitu. Padahal ya ini kita perlu menurunkan angka kejadian stunting ini gitu. Jadi karena stunting ini merupakan masalah yang implikasinya itu ini ya secara nasional gitu ya, karena hal ini mempengaruhi produktivitas dari seseorang gitu, seorang individu. Kemudian juga stunting ini juga ada hubungannya dengan kerentanan seseorang itu mengalami penyakit infeksi. Nah, ini sehingga perlu menurunkan angkanya. Dan juga menurunkan angka kematian dan juga menurunkan kejadian stunting berikutnya. Gitu. Karena seorang ibu yang mengalami stunting gitu ya, jadi ketika dia hamil kemudian melahirkan anaknya, ini juga akan rentan mengalami stunting jika tidak diberikan intervensi gizi yang benar. Dan pertumbuhan tidak maksimal diderita oleh sekitar 8,9 juta anak Indonesia atau 1 dari 3 anak Indonesia. Prevalensi stunting di Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Myanmar, Vietnam, dan Thailand. Karena memang negara kita juga penduduknya juga cukup banyak ya, dan juga sangat luas gitu areanya, sehingga prevalensi stunting kita juga masih tinggi. Indonesia menduduki peringkat kelima untuk jumlah anak dengan kondisi stunting. Lebih dari sepertiga anak berada di bawah 5 tahun di Indonesia, tingginya berada di bawah rata-rata. Nah, ini prevalensi stunting ini di Asia Tenggara ya, di Southeast Asia kita lihat. Indonesia ini ya di tahun 2006 sampai 2010 ini ya. Ini cukup tinggi ya ini. Untuk negara-negara yang maju itu seperti Singapura, memang kita lihat angka prevalensi stunting ini rendah ya, cukup rendah.
Nah, kemudian di sini rata-rata tinggi badan balita laki-laki pada standar WHO kita lihat di sini. Nah, ini batas normal ya. Kemudian di sini tinggi badan anak. Nah, ini rata-ratanya ini. Nah, jangan sampai itu tinggi badan berada di garis batas pendek atau di bawah batas pendek gitu. Nah, ini yang anak laki-laki dan anak perempuan ya. Nah, kalau kita tadi seperti saya sampaikan di awal ya. Jadi, kalau anak sekolah gitu misalnya anak kelas 3 SD, kemudian ini anak kelas 4 SD ya ini ya, seperti contohnya ya. Kemudian dibariskan gitu. Bariskan gitu semuanya. Nah, nanti kita bisa lihat ini dengan usia yang sama gitu, tinggi badannya apakah hampir sama atau ada perbedaan yang cukup jauh begitu. Nah, ini kita coba evaluasi. Nah, kemudian efek stunting di sini ada dua efek, yaitu pertama short term atau jangka pendek dan juga long term. Nah, untuk yang jangka pendek bisa kita lihat di sini bahwa stunting ini bisa menyebabkan anak itu dia mengalami hambatan perkembangan dari otak. Jadi karena stunting ini dia bisa mempengaruhi perkembangan dari syaraf di otak gitu ya, sehingga jika seorang anak mengalami stunting itu maka dia mengalami hambatan pada perkembangan otaknya. Kemudian juga implikasinya adalah anak ini dia mengalami IQ yang lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Kemudian juga hal ini bisa menyebabkan, stunting itu bisa menyebabkan sistem imun itu menjadi lebih rendah gitu, sehingga anak-anak yang mengalami stunting itu dia mudah mengalami penyakit ya ini ya apa risiko mereka terkena penyakit infeksi itu sangat tinggi sekali, terutama diare, kemudian juga penyakit-penyakit disebabkan oleh bakteri, virus. Nah, ini sangat rentan sekali. Kemudian untuk jangka panjangnya, kalau di sini ketika anak itu dia dewasa, gitu ya. Nah, karena di awal ketika dia kecil itu perkembangan otaknya mengalami hambatan, gitu ya, sehingga tidak optimal terkait dengan perkembangan otaknya. Jadi dari saraf pembentukan saraf, kemudian juga serabut sarafnya itu apakah dia banyak, kemudian apakah terkoneksi dengan baik, gitu ya, sehingga kalau misalnya ini ada hambatan, ada gangguan dalam perkembangan saraf di otak, ini maka ketika dia dewasa nanti, dia akan mengalami ini kondisi di mana dia kompetisinya itu, tingkat kompetisinya itu rendah. Jadi kesempatan dia mendapatkan pekerjaan itu juga akan menjadi lebih sulit. Kemudian juga produktivitas juga rendah gitu ya. Kemudian hal ini bisa menyebabkan healthcare atau biaya untuk kesehatan juga tinggi begitu. Karena sistem imunnya yang rendah gitu ya, yang lemah, sehingga menyebabkan ketika dia dewasa itu dia rentan mengalami penyakit gitu ya, penyakit infeksi. Kemudian juga secara antropometrik itu tinggi badannya itu rendah begitu. Jadi kalau dia ingin bekerja pada institusi yang memang masyarakat tinggi badannya itu tertentu begitu ya, yang cukup tinggi begitu, maka ya ini tidak bisa ikut gitu ya, tidak bisa lolos begitu, sehingga kompetisinya sangat rendah sekali gitu. Kemudian adanya risiko yang tinggi seseorang ini mengalami diabetes dan juga kanker atau kanker. Kemudian juga kematian dini gitu ya, karena tadi terkait dengan sistem imunnya yang rendah gitu, kemudian penyakit komplikasi yang terjadi, terutama penyakit-penyakit yang sifatnya itu kronis begitu ya, sehingga menyebabkan orang yang mengalami stunting itu ya, dia bisa mengalami kematian yang lebih dini, prematur death. Nah, penyebab dari stunting, ini adalah bayi berat lahir rendah atau BBLR. Kemudian ASI yang tidak memadai, jadi memang yang terbaik memang gizi yang terbaik untuk bayi
itu adalah berasal dari ASI ya, dari usia 0 sampai 6 bulan itu memang dari ASI. Nah, ketika seorang ibu itu tidak bisa memberikan apa ke tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi bayinya dengan baik begitu ya, terutama dari ASI begitu, maka ini bisa menyebabkan masalah gizi bagi bayi itu. Kemudian makanan tambahan yang tidak sesuai, jadi ketika bayi itu sudah mengkonsumsi MPASI, kemudian komposisi gizinya tidak sesuai dengan kebutuhan gizi bayi, maka bayi bisa mengalami stunting. Kemudian diare berulang, ini penyakit infeksi gitu ya, penyakit akibat dari infeksi bakteri begitu. Nah, kalau seorang anak diare kan berarti penyerapan nutriennya kan juga menjadi terhambat. Nah, jika diare berulang-ulang itu maka menyebabkan pemenuhan nutrien gitu ya, itu menjadi terganggu gitu karena adanya gangguan dari penyerapan nutrien. Kemudian juga terjadi infeksi pernapasan. Nah, berdasarkan penelitian, sebagian besar anak-anak stunting mengkonsumsi makanan yang berada di bawah ketentuan rekomendasi kadar gizi. Berasal dari keluarga miskin dengan jumlah keluarga banyak, bertempat tinggal di wilayah pinggiran kota dan komunitas pedesaan. Nah, stunting dapat menyebabkan berbagai masalah seperti pertumbuhan fisik terhambat. Ini tadi sudah disampaikan sebelumnya ya, itu yang ini terkait dengan long term effect-nya. Kemudian penurunan sistem imun, ini dari short term effect-nya. Kemudian gangguan fungsi kognitif. Kemudian gangguan oksidasi lemak yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit degeneratif ketika dewasa, terutama sindrom metabolik. Kemudian menurunnya kemampuan produktivitas. Nah, stunting dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Anak stunting pada usia 5 tahun cenderung mengalami kegagalan pertumbuhan, tinggi badannya statis yang akan berlanjut pada masa remaja, serta tubuh menjadi wanita dewasa yang stunting pula dan pengaruh secara langsung pada kesehatan dan produktivitas, sehingga meningkatkan peluang melahirkan anak dengan BBLR. Jadi semacam lingkaran negara berkembang, makanan dibuat sendiri oleh ibunya pada usia 6-12 bulan, tidak dapat memenuhi semua kebutuhan mikronutrien anak. Nah, ini karena memang bayi itu memang butuh banyak ya kebutuhan gizinya, terutama mikronutriennya itu harus dipenuhi dengan baik sesuai dengan angka kecukupan gizi. Nah, ketika seorang ibu tidak bisa membuat atau menyediakan makanan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi dari anak, itu maka si anak ini bisa mengalami defisit gizi, terutama pada komponen mikronutriennya. Oleh karena itu perlu diberikan makanan pendamping ASI yang telah diberikan suplemen makanan yang telah difortifikasi sesuai dengan aturan menurut kodeks dari WHO atau FAO, kemudian mulai dari usia 6 bulan sampai terus melanjutkan pemberian ASI hingga usia lebih dari 2 tahun. Nah, ini kita lihat di sini efek malnutrisi pada perkembangan otak ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau pada bayi yang memang pemenuhan gizinya itu baik, begitu ya, kita lihat di sini. Untuk perkembangan sel otaknya ini dia sangat bagus, terutama pada branch atau ini ya pada sarafnya ini, serabut-serabutnya ini ya, serabut-serabutnya ini itu sangat panjang, serabut-serabutnya panjang, kemudian juga hal ini serabutnya panjang ini akan memudahkan perpindahan stimulus gitu ya, stimulus membawa informasi begitu dari satu saraf saraf ke saraf yang lain, sehingga percabangan yang banyak begitu ya. Nah, ini dia menyebabkan perpindahan informasi itu lebih cepat gitu, sehingga anak itu lebih mudah menyerap informasi, lebih tanggap, lebih responsif. Berbeda dengan anak yang dia mengalami hambatan pada perkembangan sel otaknya. Di sini percabangan dari sel saraf atau pada bagian dendritnya itu ya, saraf serabut-serabutnya itu sangat pendek. Sehingga di sini seorang anak ini dia akan bisa
responnya itu bisa menjadi lebih lambat gitu ya, dan juga menyerap informasi juga lebih lambat. Nah, program pemerintah pencegahan stunting. Jadi komitmen pemerintah Indonesia, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi stunting dan meningkatkan standar sanitasi. Jadi karena tadi stunting kan juga ada kaitannya dengan tadi akibat dari infeksi dari infeksi dari bakteri, virus gitu ya. Tadi contohnya adalah diare, kemudian infeksi pernapasan gitu ya. Sehingga sanitasi itu perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN telah menargetkan penurunan angka stunting anak di bawah 5 tahun menjadi 32% pada tahun 2015. Dengan angka stunting anak balita pada 2013 yang masih 37%, artinya masih ada 5% penurunan yang perlu dikejar dalam waktu dekat. Indonesia juga berperan mencegah stunting di tingkat internasional dengan bergabung dalam Scaling Up Nutrition atau SUN Movement. Nah, ini merupakan gerakan global dengan prinsip semua orang di dunia berhak mendapatkan makanan dan gizi yang baik. Kemudian pada bulan September 2012, pemerintah Indonesia meluncurkan gerakan 1000 hari pertama kehidupan yang dikenal sebagai 1000 HPK. Nah, ini yang kalian sudah pernah dengar ya, jadi 1000 hari 1000 hari kehidupan emas dari seorang anak begitu ya. Nah, gerakan ini bertujuan mempercepat perbaikan gizi untuk memperbaiki kehidupan anak-anak Indonesia di masa mendatang. Nah, kemudian intervensi gizi apa yang perlu dilakukan? Di sini ada dua, yaitu pertama, intervensi gizi spesifik, yaitu yang pertama, promosi ASI dan makanan pendamping ASI yang bergizi. Pemberian tablet besi, folat, atau multivitamin dan mineral untuk ibu hamil dan menyusui. Karena tadi stunting itu bukan hanya ketika anak itu lahir gitu ya, ketika bayi begitu, tapi itu dimulai intervensi gizinya dimulai ketika seorang ibu itu hamil begitu ya. Atau masih dalam keadaan janin begitu, masih dalam janin. Kemudian pemberian zat penambah zat gizi mikro untuk anak. Pemberian obat cacing pada anak, pemberian suplemen vitamin A untuk anak balita, penanganan anak dengan gizi buruk, fortifikasi makanan dengan zat gizi mikro seperti vitamin A, besi dan yodium, pencegahan dan pengobatan malaria bagi ibu hamil, bayi dan juga anak. Nah, ini intervensi gizi itu perlu dilakukan. Jadi ini sangat penting sekali pada periode emas dan juga kritis. Nah, tadi kalau yang tadi kan gerakan 1000 hari pertama kehidupan itu ya, itu kan dari masa kehamilan sampai dengan usia 2 tahun ya. Nah, ini perlu dilakukan pemantauan pertumbuhan dari bayi lahir karena ini merupakan investasi ke depan gitu ya. Jadi kalau kita bisa memberikan uh, pemenuhan gizi yang baik begitu ya, atau intervensi gizi yang baik itu pada bayi gitu ya, mulai dari kehamilan si ibu sampai dengan bayi itu lahir gitu sampai usia 5 tahun ya gitu, maka ini merupakan investasi yang penting gitu ya untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi anak gitu ya, untuk menjadi seorang individu itu yang sehat, kemudian juga secara motorik intelijensinya dia itu baik begitu. Sehingga kita sebenarnya menyiapkan individu-individu itu yang memang kedepannya itu memang berkualitas begitu ya. Nah, di sini perlu lakukan di sini karena adanya brain development, perkembangan otak, sehingga perlu intervensi gizi yang baik. Kemudian adanya di sini dilakukan dengan intervensi pemenuhan gizinya dengan cara setelah lahir ya sampai dengan 6 bulan itu pemberian ASI eksklusif. Kemudian pemberian ASI eksklusif dilanjutkan setelah 6 bulan dan juga diberikan MP ASI. Tentunya MP ASI yang bergizi yang sesuai dengan kebutuhan gizi dari bayi. Nah, di sini masa emas dan kritis. Jadi kehamilan pertumbuhan janin itu di situ terjadi pertumbuhan otak, membangun tinggi badan potensial. Jadi sini kan terjadi rapid increase pada jumlah sel. Jadi butuh gizi mikro dan protein. Jadi ini penting sekali. Kemudian membangun berat badan potensial. Nah, ini juga perlu
energi yang cukup. Jadi ibu hamil tidak boleh mengalami kekurangan kalori protein, kekurangan kalori untuk energi. Gitu. Nah, kemudian ketika bayi itu lahir, nah ini kemudian dibutuhkan seluruh zat gizi, makro dan mikro secara seimbang untuk mencapai tinggi badan, berat badan, dan perkembangan yang optimal. Nah, penanggulangan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan, nah pada ibu hamil nanti bisa kalian percaya. Jadi memperbaiki gizi dan kesehatan ibu hamil merupakan cara terbaik dalam mengatasi stunting. Ibu hamil perlu mendapatkan makanan yang baik, sehingga apabila ibu hamil dalam keadaan sangat kurus atau telah mengalami kurang energi kronis atau KEK, maka perlu diberikan makanan tambahan kepada ibu hamil tersebut. Setiap ibu hamil perlu mendapat tablet tambah darah, minimal 90 tablet selama kehamilan. Kesehatan ibu harus tetap dijaga agar ibu tidak mengalami sakit. Nah, ini pada saat bayi lahir, persalinan tolong oleh bidan atau dokter terlatih, dan begitu bayi lahir melakukan inisiasi menyusui dini. Kemudian bayi sampai dengan usia 6 bulan diberi air susu ibu saja, nih hasil eksklusif. Bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun, mulai usia 6 bulan, selain ASI, bayi diberikan makanan pendamping ASI. Pemberian ASI terus dilakukan sampai bayi berumur 2 tahun atau lebih. Bayi dan anak memperoleh kapsul vitamin A, imunisasi dasar yang lengkap. Kemudian juga perlu penerapan dari PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yang harus diupayakan oleh setiap rumah tangga. Nah, ini kebutuhan gizi selama kehamilan ini ya. Secara umum kebutuhan gizi ibu hamil meningkat atau lebih tinggi dibandingkan ibu tidak hamil. Nah, ini kita bisa lihat dari ini tabel AKG gitu ya. Jadi ada tanda tambah atau positif gitu ya. Ini menunjukkan pertambahan kebutuhan gizi baik pada komponen makronutrien maupun mikronutriennya. Tidak semua zat gizi meningkat merata. Jadi ini perlu kita perhatikan gitu ya. Maka kita perlu cek pada AKG. Kemudian kapan terjadinya peningkatan yang signifikan berbeda-beda sesuai dengan umur, kehamilan. Kemudian kita lihat dari kebutuhan energi. Sangat bervariasi tergantung dengan BMR atau basal metabolic rate. Jadi ini ada kaitannya dengan berat badan begitu ya. Kemudian berat sebelum hamil, tahapan kehamilan, jadi trimester 1, 2, atau 3, dan juga aktivitas fisik. Selama 40 minggu kehamilan butuh 85.000 tambahan kalori atau rata-rata 300 kalori per minggu. Kebutuhan kalori pada trimester pertama itu untuk pertumbuhan organ dan jaringan janin ini masih cukup kecil. Jadi pertambahannya itu nanti di trimester ke-2 dan ke-3 yang cukup besar. Kemudian kita lihat dari segi kebutuhan proteinnya. Nah, protein ini untuk pertumbuhan janin, kemudian untuk perkembangan plasenta, untuk membentukkan cairan amniotik atau ketuban, penambahan volume darah, pertumbuhan jaringan lainnya gitu. Nah, setelah 82% dari total kebutuhan protein itu 115 gram diperlukan untuk janin dan juga maternal atau untuk ibunya. Jika kebutuhan ini selama kehamilan ya. Jika kebutuhan protein itu tidak cukup berisiko, maka bayi ini bisa berisiko mengalami PBLR atau berat bayi lahir rendah. Nah, ini kita bisa lihat di sini untuk wanita yang hamil itu ya. Di sini terjadi pertambahan kebutuhan protein, kemudian juga mikronutrien gitu. Beberapa mikronutrien gitu ya, kita bisa lihat pada tabel ini. Baik itu vitamin maupun juga mineral. Nah, kemudian kita lihat dari kebutuhan vitamin larut air ini meningkat selama kehamilan. Folat dan vitamin B6 meningkat cukup tinggi. Nah, folat ini 50% dan 46% vitamin B6. Folat penting untuk sistem nukleat, asam amino tertentu untuk produksi sel dan jaringan baru. Nah, ini sebelumnya pernah kalian belajar juga di ilmu gizi ya. Kemudian vitamin B6 dalam bentuk peridoksal fosfat ini sebagai koenzim ya, sebagai koenzim untuk reaksi metabolisme. Jadi ini koenzim yang cukup penting ya dalam reaksi metabolisme, terutama metabolisme protein dan juga asam amino. Nah, tadi kan karena kaitannya dengan protein dan asam amino itu untuk pembentukan jaringan gitu ya, perkembangan otak dan sebagainya. Kemudian kebutuhan mineral di sini, kebutuhan mineral juga meningkat selama kehamilan. Nah, tadi kan kita bisa lihat di tadi ya tabel sebelumnya tadi. Nah, iodium sangat penting dan diperlukan untuk sintesis hormon tiroid. Nah, ibu yang kekurangan iodium selama kehamilan bisa mengalami pembekakan kelenjar tiroid, jadi gondok dan hipotiroidisme. Nah, kemudian
ibu yang mengalami hipotiroidisme ini berisiko terjadinya keguguran, cacat, kerusakan mental, kebutaan, dan juga kretinisme. Atau kretinisme ini anak ini dia mengalami kondisi di mana dia berat badannya itu pendek atau kerdil begitu. Kemudian jadi keterbelakangan pada si anak ini keterbelakangan mental akibat dari hambatan perkembangan otak. Kemudian untuk menghindari risiko yang berbahaya pada janin, terjadinya mental iodin defisiensi harus dicegah. Diperlukan deposit cadangan iodin sebesar 5 mikrogram per hari untuk mencegah defisiensi iodin. Untuk kebutuhan mineral ini ya, kita lanjutkan untuk Fe zat besi. Nah, ini perlu jumlah tertentu ya untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Nah, ini bisa kalian baca ya, ini kebutuhannya berapa, kemudian sebagian besar diperlukan untuk hemoglobin darah. Kemudian untuk zinc, nah zinc ini fungsinya untuk sintesis DNA, RNA, dan ribosom. Ini penting untuk pembentukan gen, replikasi sel, dan juga diferensiasi sel. Pertama ini ya, zinc ini kalau terjadi defisiensi itu mengakibatkan lahir prematur, kemudian gangguan neurologis. Kemudian, nah BBLR tadi ya, ini sebagai faktor ini seorang bayi itu mengalami seorang anak bisa mengalami stunting. Nah, BBLR ini merupakan kondisi di mana berat badan lahir rendah kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilo. Seperti juga stunting, prevalensi BBRL di Indonesia masih cukup tinggi. Angka nasional menunjukkan sebanyak 14%, sedangkan hasil-hasil penelitian lain di berbagai daerah menunjukkan nilainya lebih tinggi. Nah, ini kemudian ada kategorinya normal, prematur, dan juga IUGR. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan apa? Jadi berat badan ya nih ya, kita kaitkan dengan angka berat badan. Nah, bayi dengan berat lahir normal itu adalah 2,5 sampai 3 kg. Nah, tapi kalau BBLR ini kan di bawah 2,5 kg. Nah, bayi prematur itu bayi dengan umur kehamilan di bawah 37 minggu dan biasanya dia punya BBLR karena memang di bawah sebelum waktunya pastikan juga berat badannya kan juga lebih rendah dibandingkan berat lahir normal. Berat badan dan panjangnya tergantung pada status gizi ibu, juga pada umur kehamilan. Nah, sehingga sebenarnya kita ke posyandu itu ya, jadi harusnya itu uh, digunakan sebagai upaya untuk deteksi, kemudian juga kalau misalnya ada kelainan gitu ya, kemudian secara dini ya, deteksi dini untuk tumbuh kembang dari balita, bukannya hanya datang, daftar, timbang, dapat kue, kemudian bubar, bahkan biasanya gosip-gosip. Ya. Oke, kemudian nah ini tadi terkait dengan inteligensi gizi uh, yang spesifik. Nah, sekarang intervensi gizi sensitif, artinya ini yang tidak langsung. Misalnya adalah penerapan pola hidup bersih dan sehat, kemudian stimulasi psikososial bagi bayi dan juga anak, terutama bagaimana menstimulus perkembangan otaknya gitu ya. Jadi dengan diajarkan dengan melalui edukasi begitu, kemudian juga rangsangan-rangsangan gitu ya, rangsangan-rangsangan yang diberikan untuk bagi bayi sebagai media untuk sebagai pembelajaran gitu ya. Baik itu misalnya mengajarkan angka, huruf, gitu dan sebagainya. Kemudian program keluarga berencana, kemudian juga diversifikasi pangan, kebun gizi di rumah, pemeliharaan ternak dan perikanan, sehingga sebenarnya ini kan untuk pemenuhan kebutuhan gizi dalam lingkup yang kecil yaitu di rumah tangga. Kemudian nah ini World Food Program ini dari United Nations ya, dari PBB. Program dilakukan oleh USA ini dalam menghadapi masalah malnutrisi atau stunting ini diterapkan di negara Amerika ya. Ini program ini dilakukan untuk mencegah dan menangani malnutrisi dengan penguatan para ibu yang rentan pada masalah gizi dengan bantuan makanan formula. Jadi untuk anak-anak penyediaan makanan formula berfortifikasi, makanan siap saji yang bergizi. Program ini juga meliputi edukasi tentang gizi, sanitasi, hygiene, edukasi tentang pentingnya menyusui untuk bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan.
Jadi ini tuh fokusnya adalah pada bayi tadi, kemudian pada balita, kemudian pada ibu yang hamil dan juga ibu yang stunting itu bisa dicegah. Jadi pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil itu perlu diperhatikan. Mendapatkan kebutuhan gizi yang cukup, suplementasi zat gizi juga harus dipenuhi dengan baik. Kalau misalnya kepenuhan dari makanan itu tidak cukup gitu ya. Nah, ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, setelah 6 bulan diberikan MPASI dan juga dilanjutkan MPASI-nya. Dilanjutkan ASI-nya sampai umur usia 2 tahun. Kemudian memantau pertumbuhan balita di posyandu. Jadi benar-benar dipantau gitu ya pertumbuhan dan perkembangan si anak. Kemudian meningkatkan akses terhadap air bersih. Nah, tadi terkait dengan um, perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya. Kemudian, nah ini uh, dari diet tadi ya, yang dari makanan pemenuhan gizi, kemudian secara apa kita bisa tarik tarik lebih luas itu dari sistem pemerintahan gitu di skala nasional gitu ya, maka kita perlu juga sistem kesehatan gitu ya, pelayanan kesehatan juga yang baik begitu ya. Kemudian sistem pendidikan yang menunjang gitu untuk bisa mengedukasi terutama para para ibu itu yang hamil, yang sedang hamil itu ya, untuk supaya dapat memenuhi kebutuhan gizi uh, dirinya dan anaknya itu ya, bayi yang sedang dikandungnya begitu dengan baik. Dan program-program untuk mengentaskan kemiskinan, kemudian juga meningkatkan akses air bersih gitu ya, dan juga uh, kesadaran untuk sanitasi, kemudian juga penyediaan sanitasi yang baik begitu ya. Jadi harapannya penyediaan stunting itu bisa menurun gitu dari tahun ke tahun. Ini strateginya tadi ini seperti tadi saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi intervensi gizi sensitif dan juga intervensi gizi spesifik. Ini jadi kompleks itu ya, tidak hanya dari satu aspek saja gitu, tidak hanya dari kebutuhan gizi, pemenuhan gizi saja, tapi juga didukung oleh fasilitas kesehatan, pendidikan, kemudian juga sosial ekonomi gitu, dan juga kebijakan dari pemerintah gitu ya, yang mendukung untuk memberikan kemudahan gitu untuk pelayanan kesehatan, untuk pemenuhan gizi terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui. Baik, cukup sekian kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di soal UAS berarti ya. Selamat belajar, semoga UASnya lancar dan sukses ya, bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih, selamat pagi semua.